Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, channel Sugeng Servis Elektronik. Alhamdulillah siang ini kami ada pasien kerjaan, yaitu TV Sanyo. Tadinya kami hampir menyerah teman-teman ya, hampir menyerah karena beberapa kali kami ganti STR-nya, tipenya ya 6754 ya. Tipe 6754 ini sering sekali langsung jebol ya. Udah berbagai macam kita coba, hasilnya nol ya. Kami berpikir kami tidak menyerah, kami akan coba terus, kami lakukan bagaimana caranya supaya TV ini merek Sanyo ini bisa hidup kembali teman-teman ya. Ini mereknya Sanyo. Nah, ini bagaimana caranya merek Sanyo ini ada mereknya, logonya Sanyo ya, supaya hidup kembali. Kami tidak menyerah, kami akan coba terus sampai hasilnya maksimal. Walaupun beberapa kali kita ganti ya, ini termasuk kapasitor udah kita ganti baru, kapasitor outputnya kita ganti semuanya. Ada 4 biji ya, ini ada 1000 mikro, 470 mikro, 25 voltan, ada 1000 mikro, 35 volt udah kita ganti. Hasilnya tetap protek terus ke STR. Alhamdulillah kami menemukan partner ya. Jadi dari Sanyo kita partnerkan menjadi 2 ya. Nih Samsung ya, kita partnerkan jadi Samsung. Yang hasilnya seperti ini. Kita cek TV-nya, mesinnya. Kita menggunakan Samsung ya, sudah hancur. Ini juga dari teman saya udah hancur banget. Bahkan Wacomnya udah pada coplok, IC-nya, kakinya udah pada copot. Horizontalnya pun udah pada melotok ya, udah parah banget. Di hasilnya gini akan kita perbaiki karena udah sangat parah. Dan kami berpikir tadinya power supply-nya masih normal, masih keluar lampu, indikatornya menyala hijau berkedip ya, tapi pas dicek masih alhamdulillah sama. Ini kan tipenya slim ya, lebih kalau slim kan hasilnya 117 ya volt ya, sama dengan Sanyo 100, kurang lebih 117 volt. Kalau biasa kan di 100, tegangannya bypassnya 112 atau 115. Kalau menggunakan slim, bypassnya menjadi kurang lebih sekitar 117 sampai 120 ya, apalagi Sanyo-nya menggunakan tipe Sanyo. Nih dari Samsung teman-teman ya, kita bongkar saja, kita potong aja ini. Ini hasilnya seperti ini. Tadi kita otak-atik, alhamdulillah sudah ketemu. Jadi kita hanya bongkar di sini aja, di bagian power supply-nya aja. Ini di area power supply kita bongkar, kita potong aja di area ini, area power supply. Dan trafonya pun tidak akan saya gunakan karena kalau gunakan trafo ini outputnya masih kurang ya. Ini di Samsung sendiri outputnya sekitar 12 volt sama 7 volt atau 8 volt, dan W plusnya 115 volt. Karena di Samsung menggunakan vertikal melalui output trafo power supply, kalau di Samsung menggunakan outputnya dari 15 volt dari playback, kita menggunakan trafo yang aslinya dari Samsung. Iya, ini dari Samsung sendiri. Nah, dari Samsung sendiri
Nah, seperti ini mesinnya teman, ini Samsung. Untuk area modul sekitar IC control, IC program, bahkan vertikal masih relatif mulus. Ini hanya gangguannya di sekitar power supply aja. Kita coba dulu, kita cek aja langsung ya. Ini modifikasi. Kita cek. Ini kabel dari arah AC ya, dari arah AC kabelnya. Dari arah AC. Ini kita cek aja langsung. Di area ini sangatlah sudah rusak banget. Ini 1 kilonya udah jebol. Terus STR W6754 nya udah beberapa kali protek terus. Kita menggunakan modifikasi aja dengan regulator Samsung ya. Ini hasilnya nih dari potongan kepingan dari power supply Samsung. Kita gunakan trafo yang asli dari Sanyo. Kita modif dari AC Sanyo. Jadi kita ambil area trafo aja, area primer ya, kita ambil area primer aja. Trafosnya masih menggunakan asli trafo Samsung, teman-teman ya, perhatikan ya, masih menggunakan trafo Samsung, trafo Sanyo aslinya ya, karena kita membutuhkan ini dari vertikal ini menggunakan strom sekitar 13 volt kali 2 ya, yaitu tegangannya dari trafo sendiri, trafo aslinya. Maka dari itu kita gunakan trafo aslinya. Kita potong aja di area trafo sebelumnya ya, trafo sebelumnya ya, ini ya. Kita potong aja dia. Kita potong aja area primernya, kita potong. Ini kita buang aja separuh ya. Kita lihat ya. Kita buang separuh. Ini ada, dan trafo ini trafo asli Samsungnya kita gunakan. Kita menggunakan modulnya dari Samsung itu. Nah ini kita potong aja. Dan kita ambil arah B plusnya aja. Ini B plus, ini kita tambahin B plus ya, elko ya, di B plus dan mins ya, arus besarnya ini kurang lebih di 300 volt ya, atau 275 volt nih, begitu masuk ke sini. Dan keluarnya pun keluar area sekundernya insyaallah kalau slim ya sekitar 117 volt. Oke teman ya, kita coba, kita cek kembali aja dari awal ya, supaya teman-teman tahu. Jadi mesin ini menggunakan mesin Samsung regulatornya, dan untuk area program sendiri pun menggunakan area program sendiri ya, menggunakan Sanyo. Ini menggunakan modul Sanyo. Kita menggunakan modul Sanyo, hanya kita tadi power supply menggunakan Samsung tadi ini. Kita potong aja ya, kita modifikasi karena udah beberapa kali nih teman-teman ya, hasilnya tidak memuaskan, jebol terus. Kurang lebih ada 3 kali jebol. Kalau kali 25.000 udah berapa teman-teman ya. Maka dari itu kita punya inisiatif, kita coba aja menggunakan model Samsung ya, power supply-nya. Ya, kita awali dulu ya, kita coba dulu. Kita review dari awal ya. Pertama dari AC ini kita gunakan untuk pengetesan, gunakan kabel AC aja biasa untuk pengetesan ya. Sebelumnya ya, kita gunakan kabel biasa. Lalu gitu masuk AC, seperti biasa ada filter saringan ya, ini ada semacam lilitan ya, ini saringan. Ini seperti
seperti ini, kawan teman ya. Ini ada saringan. Setelah saringan ada tahanan ya, tahanan kurang lebih 1,8 ohm ya, 1,8 ohm 10 watt ya kan lebih ya. Terus menuju ke trafo ke kapasitor tegangan tingginya ya. Ya ini tegangan tingginya kapasitor. Begitu masuk ke kapasitor, kita langsung gunakan kabel aja. Ini kurang lebih 400 volt ya, atau kalau menggunakan kapasitor 220 mikro ya. Kita gunakan kabel aja. Setelah kita gunakan kabel tadi, sudah kita langsung sambung aja. Selanjutnya kita menuju ke plus ya, plus dari area primer tadi mah kita masukin area primernya, kita sudah tandain. Setelah kami tadi potong dari mesin ini, kita potong dari power supply dari Samsung ya, kita potong, kita tandain, kita garis-garis saja min dan plusnya supaya kita nggak lupa. Oke teman, kita lanjutkan kembali ya. Setelah tadi kita sampai bagaimana caranya untuk penyambungan kabel AC-nya ya. Nah, ini kita putusin dulu. Kita lanjut ke area power supply ya. Ini area primernya. Setelah tadi kita cek di bagian power, bagian elko. Ini sekitar 130 volt ya. 270 volt di sini. Maksimal 300. Kita langsung pasang kabel aja. Kita pasang kabel langsung. Kita menuju ke area primer. Ini kita tandain tadi plus dari elko besarnya. Plus kita langsung hubungkan kabel plus juga. Dan ini area area ground. Kita pasang kabel juga yang berwarna biru ya, biar mudah dideteksi. Kita kasih min aja di sini, tandain min aja. Ini tegangan tinggi teman-teman ya, hati-hati ya, tegangan tinggi. Dan di Samsung menggunakan IC tipe Key ya, 765 RT ya, asli Samsung ya. Terus di sini kita sambungkan, bikin 4 kabel ya, ada 4 kabel kita sambungkan ke area primer trafonya, karena trafo ini nanti akan mengeluarkan energi tegangan ya, antara lain tegangan ada 12 volt, ada 25 volt menuju audio, dan vertikal min plus. Ini min plus ini tegangan kurang lebih 17 volt kali 2 ya, minimalnya 15 volt kali 2 min plus. Dan B plusnya lumayan menggunakan strom lumayan agak tinggi, stromnya 117 volt sampai 120 volt nih, karena ini merek Sanyo ya. Kita gunakan trafo asli dari Sanyo, jadi biar nggak rubah ya. Selanjutnya hati-hati teman-teman ya, gunakan, nanti ada area khusus ya di sini karena tadi kita potong ya. Titik ini jangan sampai lupa ya, setelah kita sambung kabel 4-nya. Kabel 4-nya kita sambung, yang pertama dari B plus kita sambungkan juga. Terusnya di sini ada lilitan trafo, guna lilitan trafo ya, ada yang menuju ke bagian kolektor ya. Kalau di ini bagian tegangan yang paling tinggi ya, yang paling tinggi ke IC STR ya, ke arah STR ini. Dan selanjutnya nih di sampingnya ada lagi 2 kabel. Ini 2 kabel ini juga berhubungan juga dengan trafo tadi ya.
timbul untuk menyambung daya, untuk menstabilkan tegangan di area primernya. Nanti outputnya kan bagian sekunder insya Allah nanti agar bisa normal kembali. Jangan lupa ini ada auto coupler ya, gunakan 2 kabel aja ya. Oke teman, kita lanjutkan ya. Setelah kita pasang AC, ini kalau ada kabel lagi ya. Kalau yang kabel ini kan langsung menuju ke area dioda dan kapasitor, menuju ke jalur trafo. Kalau yang AC yang ini khusus, teman-teman perhatikan ya. Kalau AC ini khusus ya, ini dari kabel AC menuju ke tahanan ya. Ini menuju langsung ke pusat tegangan kurang lebih di sini, yang ke elko ini kurang lebih sekitar 40 volt masuk ke sini ya. Masuk ke sini kurang lebih 40 volt. Nah, ini deketin kameranya. Kurang lebih 4 volt untuk mendorong STR-nya. Ini melalui tahanan ya. Akan disaring lagi menggunakan diode Zener dan ada tahanan. Setelah kita pasang, kita lanjut sesi akhir ya. Kita pasang kabel 2 ini ke auto coupler ini untuk menyetabilkan tegangan. Kalau nggak ada auto coupler pasti ini tegangannya akan tinggi sekali karena nggak ada saringan. Kita coba langsung pas kabelnya sudah kita siapkan ya. Nah ini teman-teman ya, kita siapkan kabelnya. Ya, kita siapkan ini sementara aja, nanti tinggal kita rapikan kalau udah normal. Kita hanya sementara aja, sementara hidup. Kita buka dulu aja yang lebih mudah. Nah ini posisinya. Yang posisi tadi angka 3 adalah ground. Jadinya kalau ground sama dengan ground elko ya di sini. Masukin ke angka 3 sini ground. Nah ini lebih jelas. Ini di ground ya. Jadi angka 3 kurang lebih. Ini kelihatan ada datanya di angka 3 dan stromnya di angka 4. Nah, sampai kebalik, apabila kebalik tidak akan berfungsi teman-teman ya. Dan yang AC pendorong ini dan kabel 2 ini pendorong AC ini langsung dari sini aja. Tegangan sekunder langsung aja di AC untuk pendorong ini, pendorong STR nya. Yuk teman, kita lanjut, kita coba ya. Untuk mencoba kita sementara kasih alas saja bawahnya, bisa semacam ini buat alas saja biar nggak koslet. Bisa kertas, plastik atau koran. Kita akan coba langsung aja. Dan kami sudah siapkan tabungnya, udah siapkan ya teman-teman ya. Udah siapkan nih tabungnya. Nah ini menggunakan tabung dari Samsung aja yang tadi yang rusak, PCB yang udah hancur. Kita gunakan dulu untuk mencoba aja. Langsung solder aja dulu teman ya, kita solder dulu aja. Sini area vertikal, dari sini area horizontal ya. Kita solder langsung aja untuk mengetes mesinnya. Biasa kalau di horizontal gunakan kabel warna merah A+.
dan sebelahnya menggunakan warna biru ya. Dan untuk vertikal warna kuning dan warna hijau, tergantung dari merek TV nya, ada hitam ada putih. Ini pun teman-teman harus kelihatannya ya, jangan sampai salah. Area vertikal ke horizontal jangan sampai boleh kebalik. Apabila kebalik akan timbul IC, bisa jebol IC vertikalnya. Pastikan posisinya aman untuk penyolderannya sementara. Bila kurang aman kita boleh buka lagi aja. Tadi ulang kembali soldernya. Alhamdulillah udah kelihatan aman ya. Setelah aman kita coba dulu. Kira-kira TV-nya udah mulai hidup belum? Udah berjalan belum? Kita konsolak aja langsung ya teman ya. Sini ada lampu warna merah. Sini. Normal biasanya akan merah langsung berkedip ya. Kita coba dulu. Lalu kita siapkan pengukurannya pakai avometer. Kita gunakan 250 volt. Kabel avometer kita simpan di area ground ya untuk pengetesan. Dan yang plusnya kita tes di elko kurang lebih B plusnya, elko B plus. Kita coba langsung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya teman ya, kita coba dulu. Jadi kita perhatikan, cek dulu. Alhamdulillah tegangannya udah normal, kurang lebih 117. Dari sini 117. Dan lampu udah menyala teman-teman, lampu menyala warna merah. Merah terang ya, merah terang. Apabila ditekan biasanya akan hidup seperti ini, karena kolektor belum kita pasang. Ini kolektor belum kita pasang, pasti akan kembali ke standby lagi. Kita coba pasang dulu ya, kita matikan dulu aja. Dan kita akan pasang langsung nih B plusnya tadi itu. Jadi kita cabut dulu, kita cutter dulu, potong dulu jalurnya supaya enggak menimbulkan korslet ya, takut ada gangguan di area horizontal. Namun alhamdulillah kita ukur udah normal, ada masalah. Kita coba ukur kembali, kita on dulu. Bismillah, kita akan setelkan aja nih. Nah, ini teman ya, kalau lampunya udah redup menunjukkan TV ini udah berjalan ya. Kita coba dulu. Alhamdulillah teman ya, TV-nya udah jalan. Kita cek ke depan aja. Kita cek dulu tegangannya teman ya, kita cek dulu.
Di area horizontal tegangannya berapa volt. Udah sesuai 110 ya, lebih 110 atau 115. Kita menggunakan antena standar aja. Oke, menggunakan antena kabel aja. Kita cek langsung ke gambarnya, coba ke depan. Ini alhamdulillah ya, karena ini menggunakan layar Samsung ya, pasti gambarnya akan mengecil ya. Biasanya kalau langsung dari sanyonya akan normal melebar ya. Jadi intinya alhamdulillah sudah oke. TV-nya udah berjalan kembali. Karena yang tadi kita coba, kita rangkai dari awal sampai akhir udah beres, alhamdulillah. Teman-teman sobat semua yang baru bergabung, baru melihat video saya, jangan lupa ya, silahkan like, komen. Apabila teman-teman kurang paham karena nggak ngikutin dari awal, silahkan komentar di kolom bagian bawah ya. Dan jangan lupa dukung terus channel kami Sugeng Servis Elektronik dengan cara subscribe and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.